membaca statement ketumnya atau perwakilan sapu jagatnya ini ada yang janggal. Ada yang janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Abdul Latif, seorang penggembala kambing yang dikasih uang 30.000 untuk berangkat ke Jakarta oleh orang tuanya, yang di Jakarta malah melakukan aksi yang sangat kurang ajar kepada Bung Ade Armando. Setelah itu kemudian dia menjadi buronan, dan kemarin dia menyerahkan diri ke aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dia perbuatnya. Dia itu diantar oleh Ketua Umum Sapu Jagat Pusat. Dia anggotanya. Tapi saya melihat, membaca statement ketumnya atau perwakilan sapu jagatnya ini ada yang janggal. Ada yang janggal. Kita lihat nanti ya. Kita baca dari awal, kita runut, kemudian kita identifikasi kalimat yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Sapu Jagat itu. Mudah-mudahan menghasilkan analisa yang baik ya. Bukan ingin menuduh, tapi kemudian saya kira juga masyarakat harus berhati-hati di dalam memilih ruang pendidikan apapun. Pendidikan agama, pendidikan pencaksilat, pendidikan apapun lah ya. Harus berhati-hati hari ini. Oke, kita baca beritanya di awal. Dari ainewsjabar.id. Pengeroyok Ade Armando serahkan diri ke Polres Sukabumi, akan diperiksa di Jakarta. Satu warga Sukabumi terduga pengeroyokan Ade Armando menyerahkan diri ke Polres Sukabumi di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada hari Rabu malam, berarti malam Kamis kemarin ya. Keesokan harinya dijemput aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya untuk diperiksa di Jakarta. Saat menyerahkan diri, Abdul Latif yang merupakan warga kampung Panaruban, RT 007 RW 001, Desa Tegal Bulut, Kecamatan Tegal Bulut, Kabupaten Sukabumi, Ketua Umum Pendidikan Olahraga Silat Kebatinan Poskab Sapu Jagat Pusat, Ustaz Asep Mukarom. Oh, benar, pencak silat berarti ya. Ketua umumnya Ustaz Asep Mukarom. Humas Poskab Sapu Jagat Pusat, Iden Doni Purnamawan, menyatakan bahwa Abdul Latif merupakan ikhwan, anggota dari Poskab Sapu Jagat. Nah, perhatikan ya kalimatnya, ikhwan dari Poskab Sapu Jagat. Namun dirinya pergi ke Jakarta ikut unjuk rasa merupakan di luar atas perintah dari Paguron, Perguruan Puskab Sapu Jagat. Tidak ada seruan aksi demo. Mungkin yang bersangkutan berangkat ke Jakarta murni keinginan sendiri saja. Bahkan dia tidak memakai baju perguruan kita, melainkan memakai baju salah satu ormas di Jampang, ujar Doni ya. Kemudian sebelumnya, lanjut Doni, Perguruan Puskab Sapu Jagat Pusat sudah meminta kepada seluruh cabang-cabang yang ada untuk meminta informasi keberadaan Abdul Latif. Ternyata dengan sukarela dia mendatangi Sapu Jagat Pusat. Setelah itu dengan diantar Ketua Umum Sapu Jagat, Abdul Latif menyerahkan diri ke Polres Sukabumi. Lebih lanjut, Doni mengatakan, di perguruan Sapu Jagat ini dididik jiwa ksatria, kooperatif, taat hukum. Kalau kooperatif dan taat hukum mestinya setelah kejadian langsung datang ke aparat kepolisian, bukan setelah jadi buronan kan. Setelah jadi buronan dicari di mana-mana, orang tuanya nangis sampai 1 minggu karena anaknya nggak pulang. Itu datang ke aparat kepolisian mungkin karena terdesak, karena sudah tidak ada lagi cara, bos. Ya mudah-mudahan bener aja itu ya perguruan tingginya, perguruan silatnya tuh. Kalau memang ada ikhwannya yang melakukan hal-hal di luar hukum, maka dia harus siap mengambil risikonya. Kedepannya kita akan memberikan pendampingan hukum. Kita sudah menyiapkan tim lawyer di Jakarta dan mudah-mudahan ada hal yang meringankan karena kita kooperatif dalam kasus ini, ujar Doni. Kalau sudah beberapa hari jadi buron itu bukan kooperatif, Kang.
Ya, bukan kooperatif namanya, sudah jadi buron Pak. Kalau setelah kejadian kemudian langsung mendatangi aparat kepolisian kemudian menyerahkan diri, baru itu keren, baru itu kooperatif, baru itu profesional, baru itu gentleman. Doni secara pribadi menilai pemukulan yang dilakukan oleh Abdul Latif kepada Ade Armando itu merupakan spontanitas. Siapapun mendengar adanya teriakan penista agama, tidak melihat Ade Armando atau siapa, langsung bereaksi, ucapnya. Nah ini kalimat ini. Bagi saya kalimat ini tidak mendidik. Siapapun mendengar adanya teriakan penista agama, tidak melihat Ade Armando atau siapa, langsung bereaksi. Apa memang seperti itu? Tidak dilatih untuk berpikir, hanya silatnya aja yang dilatihnya. Mestinya kan kemudian kalau ada orang yang misal teriak, itu penista agama, apakah langsung kita gebuki datang untuk menghantam? Kan enggak juga. Harusnya kan diverifikasi dulu juga, dilihat juga. Dan benar gak cara pemukulan itu dibenarkan oleh agama? Kan enggak juga, bos. Jadi saya kira yang mengeluarkan pernyataan ini juga keliru. Ya. Mas Doni, perguruan silat Sapu Jagat, itu juga keliru. Kenapa? Karena mengajarkan untuk seolah-olah spontanitas itu dibenarkan. Padahal kadang-kadang yang spontanitas itu keliru. Karena tidak ada pikiran terlebih dahulu, tetapi ya spontan itu. Kecuali yang sudah pasti-pasti. Misal ada orang yang kecelakaan, maka spontan kita untuk langsung menolong. Tanpa melihat latar belakangnya apa. Mau suku dari mana, mau agama mana kek. Itu baru spontanitas kebaikan yang kemudian lahir timbul. Kalau ada orang yang kemudian teriak penista agama, kemudian kita langsung nyamperin, kemudian kita langsung mukul. Nah itu kan berarti tahapan untuk memverifikasi kebenaran ucapan seseorang tidak dilakukan. Dan yang mengucapkan itu bukan nabi, yang pasti benar. Di sini juga saya kira banyak orang Islam yang salah paham. Seolah ketika orang lain mengucapkan A, langsung diamini sebagai A. Padahal jangan kita seudon, kan awal mulanya dari pandangan agama, melihat seseorang itu jangan seudon. Kalau seudon, ya terus akan kemudian menghasilkan seudon, jelek, buruk. Husnudon aja dulu. Saya ingin mengkritik kalimat di akhirnya itu, spontanitasnya itu tuh, yang kemudian spontan kepada keburukan, spontan kepada kejelekan. Masa iya kemudian mendengar teriakan penista agama, kemudian kita langsung baku hantam? Enggak juga kan. Itu berarti spontanitas terhadap keburukan. Ada pelajaran yang harus kita pahami sama-sama terkait hal ini. Jadi jangan sampai kita seolah menjadi nabi atau menjadi Tuhan di dalam menghakimi seseorang. Ya, dalam melihat seseorang, di dalam menjustifikasi seseorang. Seorang itu kafir, seorang itu munafik, seorang itu penista agama. Jangan kita gampang menilai seseorang dengan justifikasi, labeling agama seperti itu. Karena itu sangat berbahaya dan itu tidak diajarkan. Ini penting saya ucapkan ya. Ada cerita yang mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya ya. Lalu itu ada sahabat Abu Bakar bin Khattab. Beliau itu punya sekretaris namanya Malik Ad-Dari. Kemudian di sekeliling rumahnya itu, tetangganya itu ada yang meninggal. Lantas kemudian Malik Ad-Dari menginformasikan ya kabar meninggalnya seorang tetangganya itu kepada Umar bin Khattab. Lantas Sayyidina Umar bin Khattab itu bergegas langsung mau ambil wudhu, bermaksud ngalayat ya, nyolatkan kan. Kemudian Malik Ad-Dari itu mencegahnya, nanti dulu tuan, nanti dulu. Kenapa? Saya mau ambil wudhu nih. Saya mendapatkan informasi bahwa orang yang meninggalnya itu orang munafik. Dan orang munafik itu, kata Rasulullah SAW, tidak boleh bahkan kemudian apalagi disolatkan. Didatangi juga nggak boleh kalaupun dia wafat. Umar bin Khattab itu lantas berdiri dan kemudian memarahi sekretarisnya itu, si Malik Ad-Dari. Rasulullah
melihat seseorang, menjustifikasi seseorang sebagai orang itu munafik, itu tidak akan salah. Tidak akan salah. Karena panduannya langsung dari Allah, panduannya langsung dari Al-Quran. Sehingga ketika Rasulullah melihat seseorang itu seorang munafik, itu benar bahwa dia seorang munafik. Tetapi kalau saya mendengarkan informasi munafiknya seseorang dari ente yang bukan Nabi, mungkin aja ente salah. Jangan suudon kepada manusia. Mari kita jenguk. Itu informasi. Itu informasi. Susnudon kita kepada manusia. Ini saya merespon kalimat di akhirnya. Ya, yang ngomong itu, yang sapu jagat itu kan, siapapun kalau mendengar penista agama langsung bereaksi. Jangan langsung bereaksi kalau kemudian dirasa bahwa informasi itu belum tentu validnya, belum tentu benarnya. Yang menginformasikan siapa? Itu loh. Dan ini penting sekali untuk bisa diambil hikmahnya, apalagi oleh orang Islam. Jangan sampai Umar ibn Khattab juga kemudian tidak suudon kepada manusia. Kabar tetangganya mengatakan bahwa itu seorang munafik. Bahkan sekretarisnya sendiri Malik dari mengatakan bahwa seorang itu munafik yang meninggal. Tapi Sayyidina Umar tidak mempercayai ya ucapan-ucapan tetangganya, ucapan-ucapan Malik Ad-Dari. Kenapa? Karena bisa jadi mereka itu salah. Rasulullah satu kali lagi mengatakan seorang munafik itu tidak mungkin salah. Karena panduannya langsung dari Allah, panduannya langsung dari Al-Quran. Tapi ketika kita yang apakah bisa mendeteksi, menjustifikasi bahwa seorang itu munafik, seorang itu kafir, seorang itu apa, jangan suudon kepada manusia. Intinya itu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.